Tangkap si burung balam. Balam ditangkap di tengah parit. Siapa nanti yang enggak jawab salam, ku doakan kalian kena Covid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut kalian kan? Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Walaupun di sini aku yang paling ganteng, tapi enggak usah tengok-tengok kali deh ya. Yang sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Mustafa, Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Hafiz Ahmad Faisal Al-Yamani. Kita doakan Ustaz kita ini diberikan Allah kesehatan, amin. Dipanjangkan Allah umurnya, amin. Dimurahkan Allah rezekinya. Udah. Ada aja. Sampai mana tadi? Dimurahkan Allah rezeki Ustaz kita ini, amin. Diberikan Allah keistiqomahan sehingga Ustaz kita ini tetap istiqomah dalam mendidik santri dan santriwati pesantren ini. Tak lupa yang sama kita hormati Ustaz Alun. Nah, jadi Ustaz Alun ini saudaranya teman saya, Ustaz Amir. Kenal Ustaz Amir? Tak kenal Ustaz ya? Tak kenal. Pokoknya Ustaz Amir itu orang sini juga. Kita doakan juga Ustaz kita ini diberikan Allah kesehatan, amin. Dipanjangkan oleh Allah juga umurnya, amin. Dimurahkan Allah rezeki Ustaz kita ini, amin. Yang sama kita hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Dede Sulaiman, atau yang akrab disapa dengan Ustaz Sulai. Juara 1 Dai Muda MNCTP tahun 2014. Jadi yang ada di depan kita malam ini bukan kaleng-kaleng deh. Ustadz TV. Kok ketawa kalian? Yang sama kita hormati Al-Ustadz Abu Hasan Al-Ash'ari MPD. Beliau ini selaku Ketua KPK Komunitas Pendakwah Keren. Makanya ustadz-ustadz yang hadir malam ini keren-keren semua. Kalau kalian tengok di spanduk ini, nampak kan? Ustadz Sulai, Ustadz Torus, Ustadz Aha, Ustadz Badrul. Mana yang paling ganteng mukanya? Jelaslah. Yang sama saya hormati para asatiz dan asatidah, muallim, muallimah yang mengajar di pesantren ini. Tak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ayahanda dan ibunda, alim-alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai di kampung ini. Yang kecil tak saya sebut nama, yang besar tak saya sebut gelar. Mudah-mudahan kita semua berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya cintai karena Allah, adik-adikku, santri dan santriwati Pondok Pesantren Sirajul Mustafa. Ustaz, izin Ustaz, ini pertama kali saya ceramah di Kecamatan Silau Laut ini. Pertama kali sampai ke sini, tengok suasananya macam kampung saya. Kalau kita tarik sejarah ke atas lagi, rupanya Tuan Syekh Silau Laut ini bernama Syekh Abdurrahmanir Rahim. Cocok Ustaz? Abdurrahman.
Syekh Abdurrahman ini anak dari Nahkoda Alang. Nahkoda Alang ini anak Nahkoda Ismail. Yang mana Nahkoda Alang ini dulunya tinggal di Kabupaten Batubara. Saya orang Batubara. Dulunya tinggal di Kabupaten Batubara, dan di dalam sejarahnya Tuan Syekh Silau Laut ini, Syekh Abdurrahman ini lahir di Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Tiram yang ada di Batubara saat ini. Jadi kalau kita kait-kaitkan, kalau saya ceramah di Silau ini seperti saya ceramah di kampung saya sendiri, Ustaz. Begitu sampai ke Silau ini tadi capek, jalan hancur, betul kan? Banyak lubang. Begitu sampai di sini hilang capek. Tengok muka adik-adik ini, muka-muka penghuni surga semua. Saya kalau ceramah di pesantren ini, teringat saya kenangan-kenangan indah saya selama di pesantren dulu. Memang nggak lama saya di pesantren, cuma 1 bulan. Iya, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan saya masuk pesantren Raudatul Hasanah. Waktu itu pesantren makannya tempe, tahu, makan ayam seminggu sekali. Cocok. Di sini kayak mana deh? Enak kan? Apa? Sate tiap hari. Sampai sebulan saya di pesantren, Ustaz, saya bilang sama mama saya, "Mak, keluar aku dari pesantren ini, Mak." "Kenapa kau keluar? Makanannya nggak enak." "Udahlah nak, di sini aja lah," kata mak saya. "Nggak mau, Mak, nggak suka gelai," kata saya. Gitu saya bilang. Nah, anak-anak pesantren ini memakai jubah dan sarung sebagai penutup badan, memakai sorban di kepala sebagai pengikat ilmu, menyandang sorban di dada sebagai alas ketika kita sujud menyembah Allah. Bahkan sekarang anak pesantren, sangkinkan kerennya, sorbannya dipakai untuk alas kaki supaya nggak digigit nyamuk. Langsung kau buka. Langsung dibuka. Adik-adikku yang aku sayangi, jangan sedih kita sebagai santri, jangan sedih kita sebagai anak pesantren. Loh, kok gitu Ustadz? Ketika orang-orang di luar sana, ketika anak-anak yang sebaya kalian di luar sana sibuk dengan TikToknya, ketika anak-anak di luar sana sibuk dengan joget bale-balenya, tetapi kalian sibuk membaca Al-Quran, bersolawat, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kalian gak punya pacar, dek, biar kalian gak ada pacar. "Ustadz, kami masuk pesantren gak punya pacar, Ustadz." Gak apa-apa itu, Ustadz. Walaupun kalian gak punya pacar, dek, ketahuilah, kalian gak punya pacar bukan karena, tapi karena kalian terlalu mahal untuk dimiliki. Udahlah, nggak usah banyak-banyak kali. Nah, tak banyak yang ingin saya sampaikan adik-adik, para ustadz yang dirahmati Allah, tak banyak yang ingin saya sampaikan. Karena kalau kata orang Melayu, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih ikan sepat, ikan lele lebih cepat, nggak usah bertele. Ikan kakap di titik kuning, banyak cakap kepala. Ikan kakap, ikan sembilang, siap bercakap langsung Makanya nggak usah banyak-banyak yang ingin saya sampaikan. Apa yang ingin saya sampaikan kepada adik-adikku ahlul Quran? Ustadz, apa sih manfaatnya kalau kita mengamalkan Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pembimbingnya, Quran bilang ke kanan, dia ikut ke kanan. Quran bilang ke kiri, dia ikut ke kiri. Quran bilang ke atas, dia ikut ke atas. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, qadahu ilal jannah,
dia akan masuk ke dalam syurga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, barang siapa yang tak memperdulikan Al-Quran, Quran bilang ke kanan, dia belok ke kiri. Quran bilang ke atas, dia bilang ke bawah. Quran bilang ke kiri, dia bilang ke kanan. Qadahu ilan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Maka jika kita ingin mulia, jika kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Adik-adik, Al-Ustadz, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ke atas, orang-orang siapapun itu yang berhubungan dia dengan Al-Quran, yang dia dekat dengan Al-Quran, pasti akan dimuliakan Allah. Bulan diturunkan Al-Quran, namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, itulah yang menjadi sebab bahwa bulan Ramadan ini menjadi sayyidus syuhur. Bapaknya bulan yang paling mulia. Karena apa? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Karena malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran, malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang paling mulia, Sayyidul Lail, Sayyid, penghulu daripada sekalian malam. Mengapa ini bisa terjadi? Karena di malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran. Malaikat yang membawa wahyu Al-Quran, malaikat apa namanya? Malaikat Jibril, karena dia diberikan wahyu untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dia menjadi Sayyidul Malaikah, penghulu daripada segala malaikat. Mengapa malaikat Jibril malaikat yang paling mulia? Dikarenakan dia diwahyukan Al-Quran untuk diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling mulia. Mengapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai nabi yang paling mulia? Karena Nabi Muhammad itu, dia adalah nabi yang kepadanya diwariskan Al-Quran, yang kepadanya diwahyukan Al-Quran. Itulah sebabnya Nabi Muhammad itu dikenal dengan sebutan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu daripada segala nabi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang kepadanya diwahyukan Al-Quran. Maka jika adik-adik santri dan santriwati ingin menjadi orang yang mulia, ingin menjadi orang yang hebat, ingin menjadi orang yang dikenal, ingin menjadi orang yang dipandang, maka dekatlah dengan Al-Quran. Maka perbanyaklah mengamalkan Al-Quran. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Adik-adik di sini boleh bawa HP? Enggak boleh. Kalau di rumah kalian main HP? Kalau kalian di rumah, mulut kalian itu lebih banyak baca status Facebook atau baca Quran? Apa? Jujur aja, nggak usah bohong-bohong. Facebook, jangan takut kena marah. Kalau kalian di rumah, tangan kalian itu lebih banyak megang Al-Quran atau megang Mobile Legends? Kalau kalian di rumah dek, lebih banyak nengok TikTok atau nengok Al-Quran? Jujur aja. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang mulia? Bagaimana mungkin kita bisa dikenal orang? Bagaimana mungkin kita bisa mulia di hadapan Allah, sedangkan kita tak mau dekat dengan Al-Quran? Cocok? Di sini ada program menghafal Quran, Ustaz. Wajib. Jadi setelah tamat ini, santri kita ini hafal 30 juz.
Kalau hafal 30 juz kan enak. Cocok deh. Gak apa-apa kalian menderita di pesantren gara-gara menghafal Al-Quran. Gak apa-apa kalian merasa menderita di pesantren gara-gara melantunkan solawat sampai merah tadi muka kawan tuh baca solawat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Biarkan kita tak terkenal di bumi, biarkan tak ada yang mengenal kita di bumi, tetapi kita dikenal di langit. Orang-orang Arab mengatakan, kam min masyhurin fil ard walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang dia terkenal di bumi, tapi sedikit pun dia tak terkenal di langit. Pak Ustadz, apa yang menyebabkan kita supaya kita terkenal di langit? Salah satu penyebab agar nama kita dikenal di langit dan membuat iri para malaikat langit adalah karena kita dekat dengan Al-Quran. Maka Pak Ustadz, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dekat dengan Al-Quran? Yang pertama, rajin kita membaca Al-Quran. Udah pulang ke rumah rajinlah baca Quran. Jangan di pesantren aja rajin baca Quran. Baca Qurannya kayak mana Pak Ustadz? Sesuai dengan anjuran yang ada di dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan baik dan benar. Ini kadang di antara kita sangkinkan mau cepat murojaah, mau cepat nanti istirahat, baca Quran itu sembarangan aja. Alif lam mim tanzilul kitab min rabbil alamin lam yakun nafar. Bagaimana mungkin kita bisa dimuliakan oleh Al-Quran sedangkan kita tak mau memuliakan Al-Quran? Yang pertama, rajin membaca. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita supaya dekat dengan Al-Quran? Perbanyak mengamalkan isi Al-Quran. Ketika Sayyidatina Aisyah ditanya oleh para sahabat, kaifa khuluqun nabiyya Aisyah? Bagaimanakah akhlak Nabi itu wahai Aisyah? Akhlaqun Nabi, khuluqun Nabi, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah akhlaknya Al-Quran. Maka ketika Nabi itu berdagang, ketika Nabi itu sedang mengembala kambing, ketika Nabi itu sedang berperang, ketika Nabi itu sedang mengajar, dia tetap mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu bukanlah orang yang tak pandai membaca Al-Quran, bukanlah orang yang tak mau membaca Al-Quran, tetapi sebaik-baik orang di antara kamu man ta'allama al-Quran, orang yang senantiasa dia belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan dia pun mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Adik-adikku yang aku cintai karena Allah, tak banyak yang ingin saya sampaikan. Inilah sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita yang ada di sini semua, adik-adik, santri-santriwati, bapak, ibu, ayahanda, dan para ustazah, menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, menjadi orang-orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, agar kita mendapatkan pertolongan daripada Al-Quran ketika kita berada di yaumil mahsyar nanti. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Burung pipit, burung tempua bersarang rendah di pohon kelapa. Ilmu sedikit bisa dibagi rata, tapi kita amalkan bersama-sama. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 bukan 5. Kalau saya nanti cakap lama-lama, adik-adik bisa pingsan semua. Burung pipit, burung tempua, burung balam, burung kenari, burung gagak, burung perkutut, itulah nama-nama burung. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.